Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor, semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih dalam kondisi pandemi tentunya ya. Semoga teman-teman yang mungkin sudah mulai beraktivitas normal, harus keluar rumah, ya tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan. Dan mungkin kemarin yang belum bisa mudik, sepertinya udah bisa mudik nih teman-teman. Jadi ya semoga walaupun yang akan mudik tetap menjaga protokol kesehatan juga ya. Oke, kembali lagi bersama saya Aditya untuk membahas isu terkini atau topik terkait dengan perpajakan gitu lah ya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa isu-isu sih yang sebenarnya mungkin dari beberapa media sudah muncul lah ya isu-isunya gitu ya. Seperti ada kabar terkait dengan akan adanya perubahan tarif untuk PPN gitu ya. Jadi nanti progresif bukan flat 10%. Nah, itu juga ada isu dan wacananya. Mungkin teman-teman juga bisa browsing yang melatar belakangi munculnya isu ini, atau apa sih yang menjadi trigger kenapa bisa ada isu terkait dengan perubahan tarif PPN gitu. Kemudian ada juga isu terkait dengan perubahan PPh juga ya, PPh orang pribadi. Kemudian ada juga yang paling panas nih menurut saya gitu, yaitu tax amnesty jilid 2 atau pengampunan pajak jilid kedua, yang teman-teman kemarin mungkin sudah memanfaatkan tax amnesty sebelumnya, dan baru-baru ini, akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga bisa baca di mungkin nanti di link-link media-media di Indonesia lah ya, mungkin seperti Kompas, ada Detik dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu teman-teman juga bisa cek dan lihat isu terkait dengan tax amnesty jilid 2 gitu. Nah, terkait dengan isu itu nantilah kita akan bahas setelah memang isu ini akan benar-benar matang dibahas gitu. Terkait dengan isu ini ya teman-teman, mungkin kita semua persiapin aja untuk segala sesuatunya jika kita ingin memang nanti aturan ini terrealisasi ya. Teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk harta-harta yang akan diikutkan tax amnesty gitu. Ya seperti tax amnesty sebelumnya itu kabar yang saya dengar sih hanya akan mengadendum aturan yang sebelumnya ya, undang-undang sebelumnya. Jadi nggak akan membuat dari nol, tapi hanya akan memperbaharui. Jadi ya untuk teknis atau syarat administratifnya ya tetap akan hampir disamakan dengan sebelumnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu yang mungkin atau transaksi yang mungkin beberapa kali ini saya ditanya oleh teman juga sih gitu kan, terkait dengan transaksi afiliasi gitu ya, atau transaksi hubungan istimewa yang terdapat kalau di Undang-Undang PPh itu di pasal 18 ayat 4 gitu ya. Jadi transaksi ini memang mengkhususkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang melakukan transaksi hubungan istimewa gitu ya.
Nah, transaksi hubungan istimewa ini seperti apa sih kalau di Undang-Undang PPH kan di ayat 4 itu ada beberapa unsur ya. Misalkan kepemilikan sahamnya dia lebih dari 25%. Kemudian ada juga adanya hubungan darah, kemudian ada juga pengendalian atau penguasaan yang sama. Misalkan ada satu direksi ataupun key person di perusahaan A, dia juga key person juga di perusahaan B. Nah ini akan jika ada transaksi maka akan terjadi transaksi afiliasi atau hubungan istimewa. Nah, ketika ada transaksi ini maka transaksi ini harus dikatakan arm's length, harus menganut harus arm's length gitu, harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman. Nah, apa sih yang menjadi definisi lah ya, atau pengertian secara umum gitu terkait dengan arm's length principle ini atau kewajaran ini. Jadi kewajaran ini terkait dengan transaksi hubungan istimewa itu dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak ya di nomor 32 tahun 2011 menyampaikan bahwa tentang penerapan prinsip perubahan atas peraturan Direktorat Jenderal Pajak, perubahannya nomor 43 tahun 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, atau dengan kata lain kita misalkan gitu ya, kita sebagai wajib pajak bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tadi. Misalkan tadi ternyata teman-teman key person di perusahaan A tapi key person juga di perusahaan B. Nah, ketika mempunyai hubungan istimewa harus menganut atau harus memiliki prinsip arm's length principle itu. Nah, apa sih arm's length itu, atau biasa juga kita dengar dengan ALP atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, itu merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama atau berada dalam rentan harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Atau dengan kata lain gini teman-teman, dari rujukan dari referensi tadi ya, di pasal 1 ayat 5 di Per 32 tahun 2011 tadi ya, bahwa arm's length itu adalah kondisi di mana ketika ada satu transaksi dengan pihak afiliasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, kondisinya sama dengan ketika kita bertransaksi dengan pihak independen atau third party atau pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Ketika kondisinya ini sama, maka harga atau laba transaksi tersebut itu sama dengan atau berada dalam rentan wajar. Begitu teman-teman semua. Jadi itu yang harus kita tanamkan terkait dengan arm's length principle ya teman-teman. Ini nanti mungkin akan saya buat terkait dengan transaksi afiliasi ini ya. Ya ini mungkin sebagai pengantar aja buat
saya pribadi untuk sharing terkait dengan transfer pricing gitu ya. Nah, yang pertama ini yang perlu kita tanamkan yaitu arm's length principle, di mana ketika kita melakukan transaksi afiliasi gitu ya, transaksi hubungan istimewa itu harus memiliki gitu ya, atau menganut prinsip kewajaran atau kelasiman, ataupun yang biasa kita dengar, kita sebut dengan arm's length principle. Begitu teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.